Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, di dalam sebuah bangunan kecil di Pavilion Yanfeng, Master Pavilion Yanfeng secara pribadi menerima Luo Feng. Saudara Luohe membuat kebohan hari ini, memaksa aliansi 6 raja dan Pavilion Yunbo untuk memberikan ganti rugi 1 juta pasir kosmik. Master Pavilion Yanfeng duduk di sana, tertawa terbahak-bahak. Sama kekuatan di kota Huyang mungkin sedang membicarakan hal ini. Itu hanya masalah kecil. Saya di sini hari ini untuk memesan beberapa bahan pemurnian, kata Luo Feng. Memesan? Baik Master Pavilion Yanfeng maupun sosok kabut abu-abu di sampingnya, Wakil Master Pavilion, agak terkejut. Luo Feng mengangguk dan mengirimkan perintah terperinci melalui perintah transmisi aula gelap. Menurut harga Pavilion Yanfeng kami, pesanan ini akan menelan biaya 3,65 juta pasir kosmik. Wakil Master Pavilion berseru kaget. Bahan-bahan pemurnian ini sebagian besar biasa saja. Hanya ada sedikit yang langka, tetapi jumlahnya memang melebihi persediaan seluruh kota Huyang. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tanya Luo Feng. Pavilion Yanfeng kami mengirim setiap 10 hari. Wakil Master Pavilion menjelaskan sambil tersenyum. Pengiriman berikutnya dalam 2 hari. Pengiriman akan langsung diangkut melalui ruang waktu ke pavilion kami. Master Pavilion Yanfeng juga berkata, pesanan saudara Luohe cukup istimewa. Jumlahnya terlalu besar untuk dipasok oleh kota-kota terdekat. Pengiriman melalui ruang waktu adalah yang paling mudah. Baiklah, ini 3,65 juta pasir kosmiknya. Luo Feng mengeluarkan botol giok yang telah disiapkannya. Wakil Master Pavilion menerimanya dan berkata, dalam 2 hari, saya akan secara pribadi mengirimkan barang-barang itu ke rumah saudara Luohe. Terima kasih, Wakil Master Pavilion. Luo Feng mengangguk. Setelah membayar, dia pamit. Dewa sejati abadi membeli begitu banyak bahan pemurnian. Wakil Master Pavilion bingung. Saya menganggap diriku berpengalaman dalam banyak hal, tetapi saya tidak mengerti apa yang direncanakan oleh Dewa Luohe. Master Pavilion Yanfeng juga bingung. Begitu banyak material yang ditumpuk, akan beberapa kali lebih besar dari tubuh dewata terbatas milikku. Mungkinkah itu untuk memurnikan harta aliran mekanik yang sangat besar? Dia dekat dengan entropi Tianyan yang juga seorang ahli pemurnian. Mungkin dia berniat menjadi penguasa kekacauan dengan berfokus pada pemurnian. Wakil Master Pavilion berspekulasi. Dia mungkin perlu memurnikan banyak harta untuk mengumpulkan fondasinya. Bahan-bahan yang dibeli Luo Feng terlalu banyak, jauh melebihi apa yang dibutuhkan untuk pemurnian normal. Tentu saja membangkitkan berbagai spekulasi di kalangan Master Pavilion dan Wakil Master Pavilion. Master Liu Yin dari negeri Si telah mengirim Yu Tianhu dan Yu Tianji ke kota Huyang. Sekarang di kota Huyang, negara Si memiliki 3 kekuatan besar, yaitu Awan Darah, Yu Tianhu, dan Yu Tianji. Mereka tidak akan hanya berdiam diri, mereka pasti punya rencana besar, kata Master Pavilion Yanfeng. Menangkap 8 master formasi hanyalah permulaan. Konflik akan semakin memanas. Namun tampaknya pasukan negara Si tidak ingin memprovokasi Luohe, kata Wakil Master Pavilion. Saya harap pertikaian antara negara Yu dan negara Si di kota Huyang tidak menghancurkan kota ini. Master Pavilion Yanfeng menggelengkan kepalanya. Bahkan bentrokan kecil antara kedua negara ini dapat menyebabkan banyak kematian dan cedera. Sungai waktu mengalir tanpa henti, dan setiap saat banyak sekali makhluk yang lahir dan mati.
saat Anda melangkah keluar dari sungai dan berdiri di tepi sungai, Anda dapat melihat semuanya dengan tenang, kata wakil Master Pavilion. Paman kedua, jangan meniru para tetua. Master Pavilion Yan Feng tertawa. Kamu hanyalah dewa sejati abadi. Wakil kepala pavilion cemberut dan berjalan ke samping untuk melanjutkan meninjau urusan pavilion. 2 hari kemudian, wakil kepala pavilion secara pribadi mengunjungi dan mengantarkan sejumlah besar material senilai 3,65 juta pasir kosmik. Terima kasih atas usahamu, wakil Master Pavilion. Untungnya ada pavilion super besar seperti pavilion Yan Feng. Jika kita mengandalkan kuil kecil mengumpulkan material senilai 3,65 juta pasir kosmik akan menjadi 1000 kali lebih merepotkan, kata Luo Feng saat mengantarnya pergi. Pada saat ini, Morosa sedang mengajari Moyo Qingyan hukum-hukum. Luo Feng berjalan mendekat. Tuan, Morosa dan Moyo Qingyan menyapanya dengan hormat. Aku akan mengasingkan diri untuk sementara waktu, kata Luo Feng. Mengasingkan diri? Morosa dan Moyo Qingyan merasa sedikit gembira dalam hati karena mereka akan memiliki lebih banyak kebebasan selama Luo Feng mengasingkan diri. Selama pengasinganku, aku akan memutus semua transmisi dan tidak akan diganggu. Jika ada masalah mendesak, Morosa, kau bisa memberitahuku, perintah Luo Feng. Ya tuan, jawab Morosa. Dia adalah pelayan jiwa Luo Feng dan dapat berkomunikasi melalui telepati. Setelah berbicara, Luo Feng memasuki aula bawah tanah, melepaskan menara bintang, dan memasuki ruangnya untuk memulai penyempurnaan tubuh ketiganya. Waktu terus berlalu dan arus bawah di kota Huyang bertambah kuat dengan konflik yang terjadi. Waktu berlalu dan arus bawah di kota Huyang bertambah kuat dengan konflik yang sering terjadi. Semua kekuatan di kota Huyang merasakan bahwa pertikaian saat ini antara istana tuan kota dan pasukan Negarasi berbeda dari masa lalu. Suatu hari, Maki Limeng secara pribadi tiba di luar rumah Luo Feng. Wakil tuan kota Magili, sudah kukatakan padamu, tuan sedang menyendiri dan tidak menemui siapapun, kata Morosa yang baru saja bangun. Sekarang setelah Moyo Qingyan kembali ke rumah, dia harus membuka pintu sendiri. Maki Limeng segera berkata, saya punya masalah mendesak, bisakah Anda menghubungi tuanmu? Seberapa mendesak? Apakah entropi Tian yang sedang sekarat? Apakah kota Huyang akan segera hancur? Tanya Morosa. Istana tuan kota ingin bertemu dengan Dewa Luohe dan meminta bantuannya, kata Maki Limeng. Morosa menggelengkan kepalanya berulang kali. Tuan memberi instruksi bahwa kecuali ini masalah hidup dan mati, dia tidak boleh diganggu. Maki Limeng menatap Morosa. Morosa kembali menatap Maki Limeng dengan polos. Baiklah, Maki Limeng tidak punya pilihan. Dalam pengasingan, hanya pelayan ini yang bisa menghubungi Dewa Luohe. Bahkan pelayan lainnya, Moyo Qingyan, tidak bisa. Begitu tuanmu keluar dari pengasingannya, segera hubungi aku, kata Maki Limeng. Tentu saja, begitu tuanku keluar, aku akan segera memberitahunya, janji Morosa. Maki Limeng hanya bisa pergi tanpa daya. Terlepas dari turbulensi dunia luar, Luo Feng hanya fokus pada penyempurnaan tubuh. Penyempurnaan tubuh ketiga dari diagram kekuatan kekacauan pada tingkat dewa sejati abadi memanfaatkan berbagai misteri hukum, menguji pemahamannya hingga ke titik ekstrim. Ini adalah penyempurnaan tubuh dan juga suatu bentuk kultivasi. Luo Feng telah menyiapkan puluhan ribu ban pasir kosmik untuk latihan. Setelah semuanya disiapkan secara matang, Luo Feng mulai menyempurnakan tubuhnya yang ketiga. Tubuh Dewa Luo Feng bagaikan harta karun senjata yang sangat besar. Kekuatan harta karun besar ini terletak pada ukurannya yang luar biasa besar, meskipun kerumitannya hanya rata-rata. Awalnya, satu formasi mungkin memerlukan bantuan beberapa formasi lagi agar dapat beroperasi dengan sempurna. Meskipun ia memahami prosesnya, proses itu tetap memerlukan penyempurnaan langkah demi langkah yang cermat. Penyempurnaan tubuh sangatlah rumit, terutama karena tubuh dewa sempurna Luo Feng terlalu besar, membuat tugasnya menjadi jauh lebih rumit. Luo Feng bertahan selama lebih dari 30.000 hari.
sebelum akhirnya menyelesaikannya. Satu hari di benua asal berlangsung sekitar 1 tahun bumi. Dalam istilah bumi, ini berarti terus-menerus menyempurnakan selama lebih dari 30.000 tahun. Akhirnya berhasil, kata Luo Feng. Dia menatap tubuh dewanya yang setelah 3 kali disempurnakan kini menyaingi beberapa harta karun dewa sejati abadi biasa dalam hal kerumitan. Tapi ini adalah harta karun senjata dengan ketinggian 180 miliar kilometer. Luo Feng mengepalkan tinjunya dan boom, tampak mengerikan itu menyebar ke seluruh penjuru ruangan. Bahkan tanpa membakar kekuatan dewa, aku dapat dengan mudah menghancurkan Legiun Huyang dengan tangan kosong, pikir Luo Feng dalam hati. Berkultivasi hingga titik ini telah sepenuhnya memanfaatkan potensi tubuh dewa sempurna pada tingkat dewa sejati abadi. Tubuh dewaku sekarang, jika aku menggunakan teknik memadamkan untuk membakar kekuatan dewa, seberapa kuat jadinya? Gumam Luo Feng. Mungkin di seluruh benua asal, dewa sejati abadi yang dapat menandingiku sangat langka, pikir Luo Feng. Mengenai tubuh dewaku, untuk saat ini, aku tidak memiliki kemajuan lebih lanjut. Selanjutnya, di satu sisi, aku perlu berlatih teknik Liuyan dan berusaha untuk menembus batas tekadku sesegera mungkin. Di sisi lain, aku perlu memperdalam pemahamanku tentang hukum dan terlebih dahulu memahami beberapa gerakan di level kekacauan, pikir Luo Feng. Jalan kultivasi garis keturunan dapat mencapai alam kekacauan melalui transformasi garis keturunan. Tetapi aku hanya memiliki jalan memahami hukum kekacauan, diagram kekacauan, diagram kekuatan kekacauan, 9 pedang penghancur alam, dan 9 alam hantu. Ketiga teknik rahasia ini telah disempurnakan pada tingkat dewa sejati abadi. Donghua dan Duanmi masih memiliki beberapa aspek yang belum sepenuhnya kupahami pada tingkat dewa sejati abadi, dan teknik Liuyan bahkan masih memiliki lebih banyak ruang untuk perbaikan, pikir Luo Feng. Dengan sebuah pikiran, Luo Feng terus mempertahankan teknik penempaan hati penghancuran besar untuk mempertajam tekadnya. Meskipun terasa menyakitkan, pikiran dan tekad Luo Feng telah lama beradaptasi. Sambil mempertahankan ketajamannya pada tekadnya, tubuh dewa Luo Feng kembali normal dan dia segera keluar dari menara bintang. Bergemuruh saat pintu aula bawah tanah terbuka, Morosa dan Mayu Qingyan yang berada di dalam gua segera datang membantunya. Tuan! Saat pintu aula bawah tanah terbuka, Morosa dan Mayu Qingyan yang berada di dalam gua segera datang menyambutnya. Tuan! Tubuh dewa sempurna Luo Feng mampu menyembunyikan seluruh auranya dengan sempurna, sehingga baik Morosa maupun Mayu Qingyan tidak mampu mendeteksi perubahan apapun dalam dirinya. Qingyan, bukankah kamu di rumah menemani ayahmu? Luo Feng bertanya sambil tersenyum. Ketika Tuan pergi menyendiri, dia kembali ke rumah untuk menemani ayah dan 2 saudaranya. Namun tak lama kemudian, dia kabur kembali ke sini, kata Morosa sambil tertawa dari samping. Melarikan diri kembali? Luo Feng terkejut. Mayu Qingyan juga menjelaskan. Kakak laki-laki tertuaku baru saja menikah. Kakak laki-laki tertua dan adik ketigaku sudah menikah, dan mereka mencoba mencarikan jodoh untukku. Banyak kultivator wanita yang aktif berkunjung, yang membuatku kewalahan. Jadi saya harus melarikan diri kembali ke sini. Banyak kultivator wanita yang aktif berkunjung? Luo Feng tersenyum. Jumlahnya cukup banyak. Berapa banyak yang kita bicarakan? Sebenarnya cukup banyak. Beberapa kultivator wanita pemberani bahkan datang ke pintu masuk gua guru. Kemudian Qingyan memintaku untuk menakut-nakuti mereka, kata Morosa. Saya tidak tertarik dengan masalah hati. Saya hanya ingin memahami 10 hukum dasar dengan cepat, kata Mayu Qingyan. Luo Feng mengangguk sambil tersenyum. Memang begitu kau menjadi dewa sejati ruang hampa, rentang hidupmu tidak akan ada habisnya. Tidak perlu terburu-buru untuk urusan hati. Saat kau bertemu seseorang yang benar-benar kau sukai, hatimu akan mengatakannya. Mayu Qingyan mendengarkan, tetapi dia jelas bertekad untuk tidak melibatkan diri dalam masalah romantis. Luo Feng kemudian bertanya,
Selama pengasinganku, apakah ada kejadian besar di kota Huyang? Apakah entropi Tianyan menemukan masalah? Hari-hari tanpa beban, tidak ada yang akan mengganggunya. Namun, kota Huyang telah terlibat dalam konflik yang hebat. Istana penguasa kota dan pasukan Negara-Si telah bentrok beberapa kali yang mengakibatkan banyak korban, kata Morosa. Luo Feng mengaku. Insiden paling signifikan melibatkan Gao Wusui. Komandan itu bahkan berbalik melawan keluarganya sendiri, kata Morosa tertawa. Apa yang terjadi padanya? Tanya Luo Feng penasaran. Gao Wusui awalnya adalah anggota biasa dari keluarga Gao yang telah lama terpinggirkan. Kemudian dia secara sukarela bergabung dengan Legiun Huyang sebagai seorang prajurit dan dididik dengan baik oleh Komandan Magilisio dan dengan cepat maju menjadi dewa sejati abadi, jelas Morosa. Baru-baru ini, kepala keluarga Gao, Gao Wei, mengundang Gao Wusui ke sebuah perjamuan. Namun selama perjamuan itu, Gao Wusui tiba-tiba berbalik melawan mereka, memanggil pengawal Huyang untuk menangkap kepala keluarga Gao dan banyak anggota inti, termasuk ayahnya sendiri. Menuduh keluarganya melakukan pengkhianatan. Dia menyatakan bahwa Gao Wei telah membelot ke pasukan Negara-Si, kata Morosa dengan emosional. Pengkhianatan adalah pelanggaran hukum yang berat. Gao Wusui pada dasarnya menjatuhkan hukuman mati kepada anggota keluarga tersebut. Tak lama setelah ditangkap, sang kepala keluarga dieksekusi. Luo Feng mengaku. Gao Wusui telah meninggalkan keluarganya di usia muda dan hanya memiliki sedikit ingatan emosional dengan mereka. Meski begitu, tindakannya yang begitu kejam terhadap keluarganya sendiri mengejutkan semua orang di kota Huyang. Banyak yang menduga bahwa Gao Wusui menjebak mereka, kata Morosa. Kau tampaknya berpengetahuan luas, goda Luo Feng. Saya mendengar banyak hal saat makan dan minum di luar, kata Morosa. Ngomong-ngomong, wakil penguasa kota Magili datang berkunjung dan meninggalkan pesan agar Anda menghubunginya begitu Anda keluar dari pengasingan. Magili Meng, Luo Feng mengangguk dan segera mengirim pesan ke Magili Meng. Beberapa saat kemudian, Magilisio dan Magili Meng tiba bersama untuk mengunjungi Luo Feng secara langsung. Silakan duduk, kata Luo Feng di pavilion puncak gunung. Mayu Qingyan berada di sampingnya, menuangkan anggur dan beberapa buah langka sudah tertata rapi. Saya kira saudara Luo He tahu bahwa pasukan Negara-Si telah membuat masalah di kota Huyang baru-baru ini. Kediaman tuan kota kita cukup terganggu oleh hal ini. Hari ini saya di sini sebagai perwakilan dari kediaman penguasa kota untuk meminta bantuan saudara Luo He, kata Magilisio. Meminta bantuanku? Luo Feng menggelengkan kepalanya. Aku tidak punya keluhan dengan pasukan Negara-Si. Kenapa aku harus terlibat? Kenapa aku harus terlibat? Magilisio mengangguk. Saya mengerti bahwa sebagian besar keluarga lokal di kota Huyang enggan terlibat karena takut akan pembalasan dari pasukan Negara-Si. Namun saudara Luo He, Anda hanya memiliki 2 pelayan tanpa ikatan apapun. Mengapa takut pada pasukan Negara-Si? Anda adalah dewa sejati abadi dan penguasa kekacauan Negara-Si tidak akan menggertak Anda dengan melawan seseorang yang lebih lemah. Melawan dewa sejati abadi belaka. Saudara Luo He, Anda tidak akan keberatan kan? Kata Magilisio. Aku tidak takut pada mereka, tapi itu tidak berarti aku ingin melawan mereka sampai mati, tolak Luo Feng. Kami mengundang saudara Luo He untuk membantu, jadi tentu saja kami tulus. Saudara Luo He, Anda hanya perlu menjaga satu tempat, tidak lebih dari 1 era, dan kami bersedia menawarkan 1 juta pasir kosmik, kata Magilisio. Menjaga untuk 1 era? Luo Feng menggelengkan kepalanya. Itu terlalu lama. Tidak harus sepanjang era. Begitu Negara-Si bergerak, saudara Luo He, jika kamu membantu mempertahankan area kritis, tugas akan dianggap selesai, kata Magilisio. Luo Feng menjawab, kau harus tahu bahwa 1 juta pasir kosmik tidak berarti apa-apa bagiku. Memang benar,
saudara Luohe memaksa aliansi 6 raja dan Pavilion Yunbao untuk memberikan ganti rugi 1 juta pasir kosmik dalam sehari. Namun, sumber daya yang dapat dimobilisasi oleh istana penguasa kota kita terbatas, kata Maglisio. Aku butuh sebagian dari racun Z hitam. Jika kau bersedia, aku akan membantu. Jika tidak, kau harus mencari orang lain, kata Luo Feng. Racun Z hitam? Maglisio terkejut. Kakak Luohe benar-benar tahu bahwa negara Yu memprediksi racun Z hitam. Aku pernah mendengarnya, kata Luo Feng. Sebenarnya dia dapat informasi dari gurunya Master Xu Zhanke dan garis keturunan Sungai Duandong. Biar aku bicarakan dengan Tuan Kota. Saat Maglisio berbicara, avatar kekuatan dewanya di istana penguasa kota juga sedang membicarakan masalah ini dengan rekan-rekan lainnya. Segera setelahnya, racun Z hitam merupakan makanan khas keluarga kerajaan Kumeng. Penguasa kota telah berjanji untuk mengajukan sebagian racun Z hitam, kata Maglisio. Bagus, Luo Feng mengangguk. Di mana aku harus berjaga? Maglisio tersenyum. Dengan syarat dan ketentuan yang cukup, mereka memang dapat mengundang Dewa Luohe. Aku akan mengantarmu ke sana. Maglisio mengangguk. Magilimeng yang berdiri di dekatnya juga tersenyum. Di dalam rumah Tuan Kota, penguasa kota Huyang, seorang tetua berambut putih, avatar kekuatan suci Maglisio, dan seorang pria bertanduk satu duduk terpisah. Luohe ini tidak takut pada 5 keluarga besar kita. Dia juga tidak takut pada pasukan Negarasi, orang terkuat itu, tanpa ikatan apapun, yang sangat mudah untuk dewasa, kata penguasa kota Huyang sambil tersenyum. Namun, fakta bahwa dia tahu tentang racun Z hitam menunjukkan bahwa dia cukup berpengetahuan. Dengan bergabungnya dia, pertahanan kita di 3 area terlarang akan jauh lebih kuat tanpa titik lemah, kata tetua berambut putih itu. Tidak ada yang melihatnya membunuh Yin Chang, jadi kekuatannya mungkin tidak setinggi yang kau kira, kata pria bertanduk satu itu dengan tenang. Menurutku, Luohe ini tidak perlu bergabung, meskipun kekuatan istana penguasa kota agak rendah, tapi lebih bisa diandalkan. Maglisio menjelaskan. Kami telah mempelajari temperamen Luohe, tidak dapat dipercaya. Selain itu, tidak satupun dari 3 area terlarang dapat hilang. Lupakan saja, pada akhirnya 5 keluarga besar mula yang bertanggung jawab atas kota Huyang. Setelah masalah ini terselesaikan, aku akan kembali ke ibu kota, kata pria bertanduk itu. Terima kasih atas kerja kerasmu, Jenderal Yong. Penguasa kota Huyang, tetua berambut putih, dan Maglisio semuanya sangat sopan. Pria bertanduk satu itu, pemimpin pasukan ibu kota kerajaan kuno Yu, memiliki kekuatan di atas Maglisio sebagai dewa sejati abadi, karena sulit bahkan bagi Raja Dewa untuk memobilisasi penguasa kekacauan. Mereka biasanya mengirim bawaan seperti Jenderal Yong, dewa sejati abadi yang sangat kuat, untuk menangani tugas. Jika saja aku tidak berhadapan dengan pasukan Negarasi, aku benar-benar ingin menguji kekuatan Luohe, kata pria bertanduk satu itu sambil mendesak, lalu tersenyum dan pergi. Untungnya Jenderal Yong ini mengerti bahwa misi adalah yang terpenting. Penguasa kota Huyang memberi napas dan menggelengkan kepalanya. Kalau tidak, jika dia melawan Dewa Luohe sebelum menghadapi pasukan Negarasi, itu akan menjadi lelucon. Jenderal Yong sangat diandalkan oleh Raja Dewa. Tentu saja dia tahu prioritasnya, kata tetua berambut putih itu sambil tersenyum. Scene berganti. Di daerah penting kota Huyang, Legiun Jinyu, salah satu dari 10 legiun teratas Huyang, ditempatkan. Sebuah perahu terbang mendarat di dalam sebuah bangunan di perkemahan legiun. Dari sana, 5 sosok muncul, yaitu Maglisio, Magilimeng, Luo Feng, dan 2 pelayannya. Perkemahan Legiun Jinyu, Luo Feng terkejut. Apakah di sini aku perlu berjaga? Tanya Luo Feng. Ya, Maglisio berkata. Meskipun tempat ini tampak seperti sebuah camp, sebenarnya tempat ini adalah salah satu daerah terlarang di kota Huyang. Di permukaan hanya ada 1 legiun, tetapi
2 regu penjaga Huyang yang tersembunyi juga ditempatkan di sini. Dengan bantuanmu, saudara Luohe, tempat ini akan cukup terjaga. Luo Feng menatap bangunan di hadapannya, merasakan aura berat di dalamnya. Suara mendesing. 3 sosok mendekat, Jenderal Li Gunjinyo dan 2 bawahan pengawal Huyang. Komandan! Jenderal Jinyo dan 2 komandan pengawal Huyang memberi hormat. Mereka juga memperhatikan Magi Limeng, Luo Feng, dan 2 pelayannya. Mulai sekarang, Dewa Luohe juga akan ditempatkan di sini, kata Magi Lisio. Mereka akan mengikuti rencana sebelumnya, dan Dewa Luohe dapat bergerak bebas di dalam camp. Ya, ketiganya menjawab. Luo Feng menatap mereka, tatapannya tertuju pada salah satu komandan penjaga Huyang, yang tidak lain adalah Gao Wusui. Dia merasakan kedekatan tertentu dengan Gao Wusui ini. Pastikan untuk menyampaikan apa yang kau janjikan, atau aku akan pergi, desak Luo Feng. Tenang saja, tidak akan ada yang dirugikan, kata Magi Lisio sambil tersenyum. Jenderal Jinyo dan 2 komandan pengawal Huyang berusaha dalam hati. Komandan tertinggi Legiun Huyang yang biasanya tegas, kini bersikap sopan dan ramah terhadap Dewa Luohe. Mereka paham betul bahwa Legiun Jinyo bersama dengan 2 regu pengawal Huyang mungkin tidak dapat menandingi kekuatan Dewa Luohe. Dewa Luohe adalah pasukan pertahanan paling penting di sini. Magi Lisio memerintahkan, informasi tentang Dewa Luohe yang menjaga tempat ini harus dirahasiakan di antara kalian bertiga. Ya, Jenderal Jinxio dan 2 komandan Garda Huyang menanggapi dengan hormat. Luohe, saudaraku, aku sudah menyiapkan tempat untukmu di perkemahan Legiun ini, kata Magi Lisio sambil memimpin jalan keluar dari gedung menuju sebuah gua hunian elegan di dekatnya. Ini tidak buruk, kata Luo Feng sambil melihat ke dalam gua tempat tinggal. Jika kau butuh sesuatu, beritahu saja aku, tapi kau tidak boleh meninggalkan camp, karena pasukan Negarasi bisa menyerang kapan saja, kata Magi Lisio. Jangan khawatir, aku akan menepati janjiku, kata Luo Feng mengangguk. Kalau begitu, kami pamit dulu. Magi Lisio tersenyum dan pergi bersama Magi Limeng. Luo Feng melihat ke arah gua tempat tinggal itu yang lebarnya hanya 10.000 km. Meskipun kecil, gua itu sangat indah. Mulai hari ini, kita bertiga akan tinggal di sini. Ya Tuhan, jawab Merosa dan Moyu Kinggan. 5 hari kemudian, Magi Limeng membawa racun C hitam. Dewa Luohe, racun C hitam ini adalah racun mematikan yang dihasilkan oleh binatang buas tingkat kekacauan. Jika kau berencana untuk meminumnya, berhati-hatilah dan minumlah hanya 1 tetes saja, kata Magi Limeng sambil menyerahkan sebotol racun C hitam kepada Luo Feng dengan ekspresi serius. Jika kau meminumnya terlalu banyak, bisa berakibat fatal. Jangan khawatir, kata Luo Feng. Dia mewarisi 2 garis keturunan dan sangat memahami cara menggunakan racun C hitam. Berdasarkan perkiraannya, jiwanya yang dipelihara oleh tubuh dewa sempurna, kuat dan tekad mentalnya jauh melampaui dewa sejati abadi biasa. Mengkonsumsi terlalu sedikit racun C hitam mungkin tidak akan berpengaruh padanya. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham